Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min awwalid dunya ila akhiriha wa min fana'iha ila baqa'iha. Ashhadu an la ilaha illallahul syadidul quwa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul jiddi wat taqwa. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keterbatasan dalam suasana Ramadan pandemi, kita masih bisa hadir berjamaah di tempat ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman kita, kekuatan kesehatan kita, sehingga kita bisa mengakhiri ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sangat lihat ketika awal-awal Ramadan, kita yakin masjid ini masih meludak. Tetapi begitu memasuki 10 hari kedua sudah mulai berkurang, apalagi 10 hari ketiga. Karena memang ketika 10 hari pertama orang berlomba-lomba mengejar rahmat, mengejar berkat. Tetapi pada pertengahan kedua atau 10 hari kedua, orang sudah harus berpikir mengevaluasi diri, karena tengah-tengahnya maghfirah, sehingga dia menghitung dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya. Nah, orang sudah boleh berkurang di sini. Apalagi pada akhir atau 10 hari terakhir, di mana ifkum minan nar, pembebasan dari neraka, memang sangat semakin mengecil. Ibaratnya sebuah pertandingan, ibaratnya sebuah perlombaan jemaah. Ketika kita awal-awal pasti banyak, taruhlah ibarat sepak bola, mungkin sekian klub yang bisa berlomba, bertanding, tapi pada akhirnya pemenang hanyalah 1 atau 2 saja. Itulah ibaratnya juga dalam kehidupan kita. Ramadan kita mengajarkan bahwa pemenang itu memang sangat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang sedikit itu. Allahumma amin. Baik jemaah, karena waktunya yang sangat mepet, saya hanya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya kepada diri saya, ada satu hadis yang sangat pendek, yang sangat sederhana, tetapi ini bisa memberikan dampak yang luar biasa. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu satu trap atau satu strip di bawah Al-Quran. Hadis qudsi itu pangandikannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi redaksionalnya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama mengaji. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Saya nggak tahu kebutuhan jamaah seperti apa, yang diinginkan disampaikan pengajian itu seperti apa. Apakah bisa memberikan satu tambahan ilmu pengetahuan, kemudian memberikan penggerakan pada amal kita. Nah, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa memberikan wawasan, sekaligus memberikan ghairah kepada kita dalam meningkatkan diri dan meningkatkan kualitas kita. Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pakai tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum
Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sekali lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik para jamaah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, Allah tidak akan memandang kita semua, kalian semua, ila suwarikum, terhadap gambaran citra kalian semua. Allah tidak melihat rupa kita, bagusnya kita, gantengnya kita, cantiknya kita, suar, atau mungkin berpendidikannya kita, gelarnya panjang apa enggak, apakah dia haji, ya, apakah kiai, apakah dia profesor, doktor, apakah dia kaya miskin, itu suar. Wala ila ajsamikum, dan juga tidak akan melihat wujud fisik kalian. Apakah kalian gede dur, pendek, lengkap, apakah tidak lengkap fisik Anda? Itu bukan perhitungan utama Allah Subhanahu wa taala, bukan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala untuk menilai hambanya. Jadi Allah tidak akan menilainya pangkat Anda seperti apa, apakah Anda seorang kiai, seorang imam, seorang dan sebagainya. Tidak. Kekayaannya seperti apa? Apakah seperti hartanya Qarun yang kuncinya saja bermobil-mobil, atau Nabiuna Sulaiman, gitu. Tidak lihat itu. Walakinnallaha, akan tetapi Allah akan melihat ila qulubikum wa a'malikum. Yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian semua, hati kita masing-masing. Wa a'malikum, dan perbuatan kita semua. Jamaah rahimakumullah, dalam bahasa itu ada di situ ada huruf sambung, qulub wa a'mal. Tetapi waw di sini bukan waw ataf, bukan huruf sambung, tetapi wawnya waw ma'iyah, waw yang ikutan, beserta, inherent di dalamnya. Maka Allah akan melihat qulubikum, di mana hati kalian itu ada niat, motivasi untuk apa berbuat sesuatu, wa a'malikum, dan perbuatan kalian semua. Jadi satunya niat, satunya perkataan dengan perbuatan itu menjadi satu kesatuan. Makanya wawunya di situ bukan wawu atap, tetapi wawu ma'iyah. Jadi yang Allah lihat oleh nilai kita itu adalah dari hati kita, motivasi kita, tutur kata kita, dan beserta perbuatan kita. Karena mohon maaf jamaah, perbuatan itu bisa jadi sepertinya baik, tapi kulubnya berbeda, kan bisa menggol. Betul nggak? Makanya kita sering misalkan melihat lagi musim sesuatu, musim rame-ramenya orang nyumbang konblok, nyumbang aspal, nyumbang mas toko masjid. Begitu tidak sesuai dengan hatinya, akhirnya konbloknya dicopoti, betul nggak? Kubahnya diambil lagi, betul nggak? Astalnya dirusak lagi, karena kulubnya tidak sesuai. Gitu loh. Maka kata Allah, yang kulihat kalian itu, jadi nilai kalian itu adalah hati beserta perbuatannya. Jadi tidak hatinya saja,
atau perbuatannya saja, tetapi hati berikut amalnya. Tetapi sebaliknya jamaah, yang kenapa hati penting itu karena hati yang menjadikan motivasi yang menggerakkan kita berbuat. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya fasara min amalil akhirah bihusnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah fatasawwaru kemudian min amalid dunya fasara min amalid dunya bisu'in niyyah. Yang saya contohkan tadi mungkin kategorinya masuk yang kedua. Jadi kelihatannya perbuatan duniawi saja, bekerja, nyangkul, ngaspal, nulis dan sebagainya duniawi, mikul kalau tukang pikulan, kalau tukang ojekan, sepertinya duniawi belaka. Tapi kalau dia niatnya untuk ibadah, memberi rezeki nafkah kepada keluarganya, fasara min amalil akhirah, dia bisa menjadi amal akhirah bihusnin niyyah, karena niatnya dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi niat itulah yang akan menentukan kepada apa yang dia perbuat. Wa kam min amalin yatasawwaru min amali akhirah, sebaliknya banyak perbuatan sepertinya amal, sedekah, ibadah, bahkan sholat kita sendiri, jamaah kita sendiri, sepertinya untuk akhirat. Fasara min amali dunya, itu hanya dunia belaka. Wa ma lahu fil akhirati min nasib wa ma lahu min akhirati min khalaq. Tidak ada apa-apanya di akhirat. Kenapa? Bisu'in niyyah, karena jeleknya motivasi, karena jeleknya niat. Ini jamaah rahimakumullah, sekali lagi kadang-kadang kita jamaah rajin ibadah kemudian timbul kesombongan. Wah, aku ahli ibadah aku rajin ibadah. Kemudian timbul kesombongan, itu menjadi penyakit dan bisa menjadi su'un niyyah, jeleknya niat. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha menata hati kita supaya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi motivasi kita, apa yang kita lakukan, itu adalah satu kesatuan di mana itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak akan melihat rupa kita, Allah tidak akan melihat kekayaan kita, kepintaran kita, fisik kita, tetapi Allah akan melihat hati beserta amal perbuatan kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kirang langkung nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.